Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 November 2020 untuk melayani dan menolong Anda sekalian sahabat seperjalanan di dalam berdoa dan bersaat teduh setiap hari. Firman Tuhan yang terdapat hari ini dalam Amsal 21 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tema yang kita akan pelajari yaitu benar atau merasa benar. Benar atau merasa benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, para sahabat seperjalanan, bagaimana kami bisa bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang semakin maju di dalam kerendahan hati kami untuk taat menjalankan kebenaran firman Allah dan bukan taat menjalankan keinginan dan juga harapan-harapan pribadi kami yang justru seringkali kami menjadi tersesat karena keyakinan kami merasa benar. Biarlah ya Tuhan kami dipertumbuhkan di dalam hal ini menjadi semakin baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, temanya adalah benar atau merasa benar. Apa bedanya benar dan merasa benar? Kalau benar, kalau kita bicara secara ilmiah, itu kalau sudah lewat pengujian. Sebuah keyakinan atau misalkan dalam ilmu kedokteran, dalam sebuah penemuan, itu harus lewat berbagai macam pengujian-pengujian yang diakui oleh internasional kalau itu akan dipakai di seluruh dunia. Yang harus diakui oleh nasional kalau itu akan dipakai di dalam satu negara. Sedangkan merasa benar adalah sebuah keyakinan pribadi, keyakinan dirinya yang belum diuji kebenarannya. Jadi belum tentu itu benar. Kalau merasa benar, dia hanya benar menurut dirinya sendiri. Itu di dalam hal keilmuan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, alat ujinya adalah firman Allah sendiri. Sehingga di dalam Alkitab jelas sekali, ujilah segala sesuatu. Harus di dalam terang kebenaran firman Allah, sekalipun itu yang berbicara adalah pendeta, sekalipun itu yang berbicara dari gereja yang besar, itu belum tentu benar, tapi merasa benar. Kalau belum diuji oleh kebenaran firman Allah, maka itu akan sangat berbahaya. Sehingga tidak heran kemudian terjadi pertengkaran satu dengan yang lain, kelompok dengan kelompok, gereja dengan gereja. Karena banyak gereja merasa benar kalau belum diuji oleh kebenaran firman Allah. Ini di dalam hal bergereja. Bagaimana dalam kehidupan berumah tangga? Sama juga. Kalau dalam kehidupan berumah tangga itu setiap pribadi merasa dirinya benar, lalu kemudian orang lain merasa itu bukan sebuah kebenaran, dengan bagaimana? Dengan sudut pandang dirinya sendiri. Lalu untuk menghadapi orang yang merasa benar, lalu orang yang merasa benar nomor kedua, dia akan punya perdebatan, kritik, dan segala macam. Sehingga bertemulah dua orang yang masing-masing merasa benar. Maka pertanyaannya sahabat seperjalanan, apa yang terjadi? Tatkala dua orang ini yang masing-masing merasa benar, kemudian tidak menemukan solusi dan jalan keluarnya lagi. Masing-masing membawa lagi orang-orang lain yang kemudian juga merasa benar. Lalu 10 orang punya 10 pemikiran dan punya 10 versi merasa benar. Bayangkan, jikalau dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang merasa benar, apa yang akan terjadi di dalam dunia ini? Maka benarlah kata firman Tuhan, setiap jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri. Setiap orang itu merasa benar menurut pandangannya sendiri. Lalu siapa yang akan mengujinya? Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tetapi firman Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat yang kedua. Untuk menjadi orang hidup di dalam kebenaran harus membaca dan menghafal Amsal 21 ayat yang kedua. Cukup menarik ya. Amsal ini Amsal 212. Amsal 21 ayat yang kedua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang merasa benar itu berdampak buruk buat dirinya dan juga buat orang lain. Nah, orang yang merasa benar itu bagaimana? Dia akan dijauhkan. Jadi kalau Anda ingin hidup Anda dikelilingi oleh orang-orang,
maka jangan hidup merasa benar. Kalau engkau merasa benar, engkau akan dijauhkan oleh siapapun. Lalu orang yang merasa benar, itu dalam kehidupannya tidak pernah berkembang. Karena dia sudah merasa benar, dia tidak perlu belajar lagi hal yang lain. Lalu orang yang merasa benar, itu akan hidup tetap di dalam kebodohan. Dia tidak akan berkembang. Dia tidak pernah akan menjadi pintar, hanya dia merasa pintar saja. Lalu orang yang merasa benar, apa akibatnya buat orang lain? Kalau Anda sudah berumah tangga, kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, kalau Anda seorang pimpinan dalam sebuah organisasi, lalu Anda merasa benar, maka Anda sedang memberikan warisan yang buruk buat anak cucumu. Warisan yang buruk kepada siapa? Kepada anak buahmu. Kalau engkau hidup merasa benar. Karena orang-orang yang di bawah itu akan mencontoh engkau. Kalau engkau buruk, maka itu akan menular kepada semua lingkungan. Tatkala engkau kaya, engkau berkedudukan, engkau punya pengaruh. Lalu hidupmu hidup di dalam rasa benar. Itu berbahaya buat orang lain dan buat dirimu. Dan orang yang hidup merasa benar, dia akan apa yang akibatnya buat orang lain? Itu akan melukai orang lain. Karena orang merasa benar, dia cenderung akan merendahkan orang lain. Tidak menghargai orang lain. Tidak mau mendengar pendapat orang lain. Sehingga menimbulkan kalau yang mentalnya itu lemah. Dia akan merasa minder. Wah, saya tidak berguna. Saya tidak pernah baik. Banyak anak-anak yang tumbuh secara ekonomi baik. Makannya cukup, badannya sehat. Segala sesuatunya baik, kulitnya bagus, rambutnya terurus. Namun dia minder, insecure. Dia merasa tidak berguna. Mengapa? Karena dia terus disalahkan oleh pribadi-pribadi yang hidupnya merasa benar. Dan orang-orang yang terus disalahkan oleh orang yang merasa benar di dalam kondisi yang paling parah, dia akan mengalami depresi. Di dalam kondisi yang lebih parah lagi, orang ini bisa berakhir dengan bunuh diri. Karena tidak pernah dihargai, karena tidak pernah dinilai sebagai sesuatu yang baik. Setiap pribadi punya pandangan, punya pemikiran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam kehidupan ini untuk hidup benar. Orang yang hidupnya benar, dia akan terbuka terus belajar kebenaran firman Allah. Orang yang hidupnya benar, dia tatkala melihat dan segala sesuatu, itu akan melihat hal-hal yang baik. Dia akan mendengar komentar-komentar orang, pengajaran segala sesuatu. Dicerna dulu, apa manfaat baik yang kita perlu pelajari. Bukankah firman Tuhan mengajarkan, jangankan dari manusia, dari binatang pun kita harus belajar. Engkau harus belajar kepada semut, bagaimana kerajinannya. Engkau harus belajar kepada cicak, binatang yang lemah, namun ada di istana-istana raja. Engkau harus belajar kepada pelanduk, engkau harus belajar kepada burung yang tidak punya kemampuan membangun arsitek rumah, namun dia punya kemampuan membangun sarang buat anak-anaknya. Sahabat seperjalanan, orang benar akan hidup apa? Hidupnya selalu terbuka, dikatakan oleh firman Tuhan, terbuka untuk diuji oleh Tuhan, diuji oleh yaitu oleh kebenaran firman Allah. Kalau Anda sebagai orang yang lebih senior, apalagi sudah lanjut usia, apalagi Anda sudah jadi kakek, sudah jadi orang tua, sudah jadi bos, Anda belum lulus dalam kehidupan ini. Mengapa? Tatkala Anda berhenti untuk belajar menjadi lebih baik, hidup untuk bagaimana menjadi orang benar, kehidupanmu tidak pernah akan memberkati orang lain. Jadi orang itu yang hidupnya merasa benar, dia akan menjadi penyakit dimanapun. Dia akan menjadi racun dimanapun. Namun orang yang hidupnya benar, terbuka untuk belajar, hidupnya akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Sahabat seperjalanan, pilihan hidupmu. Apakah engkau akan hidup menjadi benar di hadapan Allah, yaitu apa? Waktu engkau membuka hatimu, terus diuji, hidupmu diuji oleh Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulit, rintangan, dan masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan penuhi segala harapan dan permintaannya setelah dikuduskan oleh kehendak-Mu. Sesuai dengan waktu dan rencana-Mu, Tuhan akan kabulkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, agar kami hidup benar dan bukan hidup merasa benar. Karena orang yang hidup benar, dia akan terbuka terus belajar kebenaran firman Allah dan hidup terus menjadi lebih baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Saya doakan Anda sukses dan kemudian terus sehat selalu dan hiduplah terus menjadi orang benar. Orang benar selalu membuka diri untuk diuji oleh Tuhan. Orang yang merasa benar, hidupnya adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Amsal 21 ayat yang kedua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.